Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi setelah kita liburan akhir tahun, semester ganjil, dan sekarang kita memasuki semester genap. Jumpa lagi dengan mata pelajaran akidah akhlak lewat PJJ. Harapan saya semoga kalian tetap sehat, tetap bisa menjaga kesehatan, ya patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Insya Allah kita juga bisa terkena dari wabah virus corona atau COVID-19 yang akhir-akhir ini terutama di kota kita, kota Depok, ini semakin banyak ya. Dan mudah-mudahan kita tetap menjaga hal tersebut dan bisa belajar seperti biasa ya, walaupun di semester genap ini ada edaran dari wali kota, dari pemerintah, kita tetap belajar di rumah. Baik, untuk awal masih kita memasuki materi tentang iman, tentang rukun iman. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Materi awal ini kita tentang iman kepada qada dan qadar. Sebagaimana telah diuraikan bahwa qada merupakan ketetapan Allah yang ditetapkan sejak zaman ajali sesuai dengan irodahnya mengenai segala hal yang berhubungan dengan makhluknya. Sedangkan kalau qadar, wujud dari ketentuan Allah terhadap semua makhluk menurut ukuran dan bentuk sesuai iroda Allah atau biasa disebut dengan takdir. Nah, dari pengertian ini, pemahaman hubungan antara qada dan qadar merupakan keadaan antara segala sesuatu yang direncanakan Allah, pelaksanaan rencana tersebut. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa nasib yang menyertai manusia sudah ditetapkan Allah jauh dari sebelumnya. Digariskan kepadanya tanpa adanya suatu ikhtiar. Bagaimanapun manusia harus berusaha, harus ikhtiar mencapai keberhasilan yang telah ada. Makanya takdir ini bagi dua. Ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom. Kalau takdir mu'alaq, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah nasibnya sendiri. Jadi takdir mu'alaq itu ya takdir yang bisa diusahakan. Usahakannya dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar, dengan cara berusaha. Di dalam surat An-Najm dikuatkan lagi, wa anna laisa lil insani illa ma syaa. Manusia tidak memperoleh sesuatu kecuali apa yang telah diusahakan sendiri. Jadi harus diusahakan, harus ikhtiar. Kita pengen pintar, harus ikhtiar supaya dari kita bodoh menjadi pintar. Kemudian kita awalnya nggak punya apa-apa, kepingin punya apa-apa, ya ikhtiar dengan jalan apa? Ya terus kepingin awalnya kita tidak punya HP, kemudian kita pingin punya HP, ikhtiar, usaha mencari, tapi dengan jalan yang halal, halalan thayyiban, jangan dengan cara yang tidak halal, mencuri, merampok dan sebagainya. Tekanan ekonomi itu ujian dari Allah. Ujian itu tetap harus kita lawan, jangan kita diam saja ya. Ini. Jadi
Ini namanya takdir mu'alaq, takdir yang bisa diusahakan. Ya. Meraihnya juga harus berusaha dengan jalan keras. Kemudian yang kedua, takdir mubrom. Takdir mubrom berlaku setiap manusia, tidak dapat diikhtiarkan. Ini sudah ketentuan Allah yang tidak bisa kita usahakan. Misalnya kematian manusia, jodohnya manusia, hari kiamat, itu sudah memang ditentukan oleh Allah. Kita nggak bisa mengusahakan. Kematian misalnya, kita pengen mati duluan karena nggak tahan dengan beban kehidupan, mau bunuh diri. Kalau belum waktunya mati, nggak bisa mati. Ada orang yang memang dia segar bugar, sehat walafiat, tapi memang kalau udah waktunya dia mati, ya mati, meninggal dunia. Ya itu kan, kematian itu hanya Allah yang tahu. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, manusia nggak bisa mencampuri. Kerjaan kita apa? Patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengaku sebagai makhluknya Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang namanya takwa. Ini berat memang ya, tapi kalau kita sudah yakin bahwa hidup ini Allah yang mengatur, kita terima aja. Nggak usah kita memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak halal, cara-cara setan. Hanya banyak makhluk Allah yang musyrik, ya, mengaku dirinya beriman kepada Allah, tapi perbuatannya tidak yang mau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang telah menentukan seorang harus meninggal dunia sesuai dengan firman Allah, ijaja ajaluhum fala yastahiruna sa'atan wala yastaqdimu. Jika telah datang ajal mereka, mereka tidak ada yang dapat mengundurkan, tidak ada yang dapat memajukan, karena itu udah urusan Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, karena semua yang hidup itu pasti akan mengalami kematian. Jadi ini yang betul-betul harus kita jalankan, adanya qada dan qadar. Selanjutnya, bagaimana kita melihat ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar? Memang beriman kepada qada dan qadar sangatlah berat bagi orang-orang yang memang tipis keimanannya. Tapi orang yang tebal keimanannya, ya itu enteng-enteng saja, bisa terus dijalankan. Dia dengan kita ibadah, kita jangan secara sholat 5 waktu, rajin berpuasa, kemudian memberikan sodako dan sebagainya. Bagi orang yang beriman pada Allah biasa-biasa saja. Tapi orang yang tipis keimanannya berat memang. Kaya, sangat kaya, hartanya banyak, tapi untuk infak sulit rasanya. Tapi ketika untuk acara-acara yang memang berbau maksiat, wah getol dia rajin. Ya ada kegiatan entah seni, wah ada kegiatan ini, yang penting bisa melupakan Allah lah. Gampang sekali, mudah sekali yang berbau maksiat. Tapi ketika itu kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, adanya acara buat maulid, ya, kegiatan-kegiatan Islami, kemudian untuk panti-panti asuhan, panti jompo, masjid, musola, itu sulit digerakkan walaupun memang hartanya banyak. Jangankan itu, kalau bayar pajak apa aja dia bisa bayar. Karena memang itu dipaksa. Kalau Allah kan memang nggak ada pemaksaan, tapi harus dari hati yang tulus, ikhlas. Nah, kan setiap tahun ada yang namanya zakat mal, harus dikeluarkan itu. Ya, tapi karena memang imannya tipis, berat rasanya untuk memberikan walaupun hanya sedikit. Kan hanya 2,5% ya untuk dikeluarkannya. Padahal dia punya mobil, punya tanah dan sebagainya, setahun sekali dikeluarkan bisa. Karena apa? Kalau dia nggak keluarkan, lama-lama juga dia kena penjara, ada hukumnya, dan hukum pemaksaan. Walaupun kelihatannya tidak memaksa, tapi kan
harus itu. Tapi ketika sama Allah nggak ada takutnya, padahal nanti kalau dia meninggal berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mempertanggungjawabkan perbuatannya selama dia di dunia. Ya, jadi sikap ini mesti kita lakukan adalah menerima dengan rasa syukur ketika takdir dari Allah sesuai dengan kehendak kita. Sebaliknya apabila terjadi takdir yang terjadi pada diri kita tidak sesuai kehendak hati, tidak menyenangkan, maka harus diterima dengan lapang dada. Kehendak hati tidak menyenangkan, maka harus diterima dengan lapang dada. Yakin bahwa Allah pasti akan memberikan nikmat, dan takdir yang buruk adalah musibah yang semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanda-tanda orang yang beriman kepada qada dan qadar. Iya, adanya pandemi ini sampai berlarut-larut hampir 1 tahun. Ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk kita beriman kepada qada dan qadar. Kalau kita betul-betul memahami kejadian ini. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada qada dan qadar, percaya dan yakin ini memang Allah yang mengatur, bukan manusia yang mengatur. Wow, itu penyakit awalnya dari Wuhan, dari Cina, mungkin orang Cina yang buat. Oh, jangan kita selalu suudzon kepada seorang. Kita harus berhusnuzon, berbaik sangka. Memang pandemi yang berlarut-larut ini adalah ujian dari Allah. Mungkin ujian ini tidak seberapa dibandingkan umat-umat terdahulu. Ya, bagaimana tuh umat Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sama itu juga diuji. Bukannya kita aja yang zaman sekarang. Kita ujian yang tidak seberapa ini, wah udah pada ketakutan semua. Udah siapa aja yang disalahkan, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ini yang harus kita hindarkan supaya kita lebih taqarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bagaimana caranya supaya kita mengetahui ciri-ciri beriman pada qada dan qadar? Kan dapat kita tunjukkan dengan kita selalu bersyukur dan bersabar. Perilaku ini ditunjukkan ketika mendapatkan kebaikan dan musibah. Syukur kita, bersabar, yang diterima disambut dengan rasa syukur. Sebaliknya kalau musibah diterima dengan kesabaran. Ya Allah, memang ini ujian, penyakit yang begitu lama ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya terima. Tapi kita juga ikhtiar, jangan diem aja. Lu pada diem baik lu. Jangan. Ya, kita usaha, disuruh belajar di rumah udah belajar. Kan Bapak Ibu gurunya juga memberikan pelajaran, memberikan materi. Walaupun dari jarak jauh. Tetap kita terima, jangan kita ini mah belajar gini aja, udah tidur aja deh. Kadang-kadang absen doang, habis absen ntar padahal yang beri materi udah ngomong terus nggak didengerin, kan nggak ada giran lagi ada memberikan soal, wah dia nggak tahu soalnya tuh apa tuh, karena apa, dia nggak mengikuti. Padahal di dalam pandemi ini yang berkepanjangan itu adalah ujian buat kita. Sikap kita bagaimana? Sikap kita harus sabar. Sabarnya bagaimana? Dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Dan apa saja nikmat yang diberikan kepada Allah, maka Allah datangnya, dan apabila kamu ditimpa kemudaratan, maka hanya kepadanya kamu meminta pertolongan. Iya, minta pertolongan kita hanyalah kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Itu tadi yang jeleknya, jangan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Introspeksi diri kita masing-masing. Kita ini bisanya apa? Kalaupun memang ini terbatas, wah jangan semua disalahkan. Wah gimana saya belajar begini, kuota nggak ada, ini nggak ada. Ya coba kita omong baik-baik, datang ke sekolah orang tua dengan kepala sekolah, dengan bapak ibu guru, bagaimana cara baik. Kan enak, nggak saling menyalahkan seperti itu. Yang penting sama-sama enak. Kita juga belajar, terus belajar seperti biasa.
Kita ibaratkan aja belajar PJJ ini seperti kita belajar tatap muka. Kita setiap hari kan bisa bertemu, bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu guru kami. Bapak Ibu guru nggak ada yang nggak kangen sama kalian, semua kangen. Pingin melihat kalian, kepingin melihat sering jahilnya kalian, sering bercandanya kalian, senyuman kalian, kemarahan kalian. Sama, makanya kita terima saja apa yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah kita berusaha ya, belajar dengan tekun, belajar dengan rajin. Kalau kita sadari ini dengan ikhlas, insya Allah ya, segala apa yang kita pelajari, terutama materi sekarang ini ya, percaya kepada qada dan qadar, ini akan terasa di dalam hati kita, dan kita bisa laksanakan kegiatan materi ini, kemudian keimanan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Nanti baru kita lanjutkan minggu yang akan datang. Untuk minggu ini saya hanya menugaskan ya, kamu menulis ya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar ya. Silahkan kalian mencari dari mana saja bahannya. Yang penting seminggu ini kalian sudah bisa mengumpulkan. Jangan seperti tahun-tahun semester kemarin yang banyak yang tidak mengumpulkan. Karena ini merupakan, apalagi kalian kelas 9 ini, harus banyak mengumpulkan nilai. Sebanyak-banyaknya nilai. Jangan ada yang kurang satu pun aja, itu bisa mempengaruhi nilai kalian di rapot maupun di ijazah ya. Ya, sekali lagi untuk tugas ya, cari saja ya ayat-ayat Al-Quran, nanti ditulis ayatnya ayat berapa, suratnya surat apa. Jadi dengan suratnya, dengan artinya ya, minimal 2 surat, boleh lebih dari 2 surat ya. Itu saja yang sampaikan, mudah-mudahan tetap kalian menjaga kesehatan ya. Kemudian kalau keluar, ingat protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.